Shalom, perkenalkan nama saya John Pito Gerhard dengan NIM 2131111035 dari kelas C semester 5 dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAK. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai capaian pembelajaran yang dimulai dari materi memahami capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase, yang mana fase tersebut dimulai dari fase fondasi, yaitu pada PAUD, kemudian fase A yaitu kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI, fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD atau MI, kelas D, fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS, fase E yang dimulai dari kelas 10 SMA, SMK, MA atau MAK. Kemudian fase F yaitu dari kelas 11 sampai kelas 12 SMA, MA, MAK, dan juga ada fase F untuk kelas 11 sampai kelas 12 SMK program 3 tahun. Ada juga untuk kelas 11 sampai 12 SMK program 4 tahun. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang fleksibel. Ada kalanya proses pembelajaran berjalan lebih lambat pada suatu periode, misalnya ketika pada masa pandemi COVID-19, sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari suatu konsep. Ketika harus menggeser waktu untuk mengajar materi-materi pelajaran yang sudah dirancang, pendidik memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Fase belajar seorang peserta didik menunjuk kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usianya. Dengan demikian, ada kemungkinan peserta didik berada di kelas 3 SD, namun belajar materi pelajaran untuk fase A yang umumnya untuk kelas 1 dan 2 karena ia belum tuntas mempelajarinya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang kekasan CP sebelum memahami isi suatu capaian pembelajaran untuk setiap mata pembelajaran. Yang pertama, dalam CP, kompetensi yang ingin dicapai harus ditulis dalam suatu paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau disposisi untuk belajar. Sementara karakter dan kompetensi umumnya yang ingin dikembangkan dinyatakan dalam profil pembelajaran Pancasila secara terpisah dengan dirangkaikan sebagai paragraf ilmu pengetahuan yang dipelajari peserta didik menjadi suatu rangkaian yang berkaitan. Selanjutnya, CP dirancang dengan banyak merujuk kepada teori pembelajaran konstruktivisme dengan pengembangan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design (UBD) yang dikembangkan oleh Wingate dan Tingham. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberi kesempatan kepada mereka untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi
menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Dengan demikian, pemahaman bukanlah suatu proses kognitif yang sederhana atau proses berpikir tingkat rendah. Selanjutnya, taksonomi Bloom lebih sesuai digunakan untuk menerjemahkan CP ke tujuan pembelajaran yang lebih konkret. Kemudian, naskah CP terdiri atas rasional, tujuan, karakteristik, dan capaian per fase. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut sehingga kaitannya dengan profil Pancasila. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, elemen-elemen, domain yang membentuk mata pelajaran dan berkembang dari fase ke fase. Capaian pembelajaran per fase disampaikan dalam dua bentuk. Yang pertama, secara keseluruhan dan capaian per fase untuk setiap elemen. Oleh karena itu, penting untuk pendidik mencapai CP untuk mata pelajaran secara menyeluruh. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting bagi setiap pendidik. Setiap pendidik perlu familiar dengan apa yang perlu mereka ajarkan, terlepas dari apakah mereka akan mengembangkan kurikulum, alur tujuan pembelajaran, atau silabus sendiri atau tidak. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran yang kolaboratif. Satu fase biasanya lintas kelas, misalnya CP fase D yang berlaku untuk kelas 5, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Saat merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran, guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 untuk mendapatkan informasi tentang sampai mana proses pembelajaran sudah ditempuh peserta didik di kelas 7. Selanjutnya, ia juga perlu berkolaborasi dengan guru kelas 9 untuk menyampaikan bahwa rencana pembelajaran kelas 8 akan berakhir di suatu topik atau materi tertentu, sehingga guru kelas 9 dapat merencanakan pembelajaran berdasarkan informasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.